Selesai. Baik, kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu eh, pembawaan materi dari narasumber kita. Yang pertama oleh narasumber Ibu Intan Kumala Dewi tentang mengenai faktor resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta penata laksanaan dan pengendalian penyakit. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara seminar pada kesempatan pagi hari ini, saya akan kenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan ini. Namanya adalah Intan Kumala Dewi Escape NSMM Gap. Beliau adalah manajer keperawatan. Kemudian saya akan bacakan CV-nya dulu. Uh, untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Cikini, mengambil D3 Keperawatan itu pada tahun 1993 sampai 1996. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Stikes Banten Tangerang untuk S1 keperawatannya itu pada tahun 2007 sampai 2009. Nah, setelah itu beliau juga melanjutkan pendidikan di Universitas Pamulang, itu mengambil jurusan Magister Manajemen pada tahun 2015 sampai 2016. Bu Intan juga setelah mengambil MM, yaitu Magister Manajemen, ternyata beliau juga mengambil profesi nurse ya di Stikes Binawan Jakarta itu pada tahun 2018 sampai 2019. Ya Bu Intan. Nah setelah itu lanjut lagi magister keperawatan ya Bu. Magister keperawatannya itu di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kayaknya sama-sama Bu Fitri. Itu pada tahun 2021 sampai 2022. Untuk pengalaman kerja beliau sendiri itu, uh, beliau itu sudah barawiri di rumah sakit dari tahun 1996, yaitu di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara pada tahun 1996 sampai 2007. Kemudian di Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang, yaitu pada tahun 2007 sampai 2016. Dan sekarang di Rumah Sakit EMC Cikarang pada tahun 2016 sampai saat ini ya Bu. Bu Ya. Intan juga salah satu dosen kami di Universitas Karya Persada Muna. Dosen tetap ya Bu Intan. Oke, untuk organization dari Ibu Intan itu sendiri, beliau itu pernah menjadi ketua komite keperawatan pada tahun 2017. Kemudian ketua Pokja sasaran keselamatan pasien itu juga pada tahun 2017. Setelah itu beliau juga menjadi ketua akreditasi rumah sakit ternyata pada tahun 2018. Dan saat ini dia sebagai manajer keperawatan di EMC ya Bu, di Rumah Sakit EMC Cikarang. Oke, kepada Bu Intan, Bu Maladewi, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Maya. Sebelum mulai, saya ini dulu sapa teman-teman dulu ya. Salam sehat, semangat ya. Minggu-minggu waktunya diganggu ya untuk menambah ilmu luar biasa buat Direktur PT Sahabat Ukom ya, Ibu Fitri Diana Astuti, Eskep Nurse Mkep itu sangat luar biasa sudah memfasilitasin ya sehingga teman-teman tidak apa namanya tetap bersemangat untuk mencari ilmu ya. Terima kasih untuk moderator Ibu Maya Sari, Eskep Nurse Mkep yang memfasilitasi sehingga bisa berjalan Zoom ini. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya mulai share screen ya.
Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran sangat jelas, Bu. Kedengaran ya, ya baik. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya. Sudah, Bu. Ya, Ya. baik. Baik di sini untuk infeksi saluran pernapasan akut ini memang menjadi apa ya, menjadi tren ya buat akhir-akhir ini ya, karena kita ketahui juga infeksi saluran pernapasan akut itu adalah penyakit saluran pernapasan akut yang memiliki banyak gejala atau sindrom. Menurut 2011. Jadi ini jadi nampak ya dari terjadinya ISPA itu baik untuk anak ataupun untuk dewasa. Menurut Widoyono 2011 juga, ISPA itu terjadi akibat virus, bakteri maupun jamur. Jadi bersifat menular. Karena kalau misalnya untuk ISPA sendiri jika tidak ditangani dengan baik, akan lambat laun dia akan menyerang paru-paru dan bisa menyebabkan kematian pada anak. Untuk laki-laki pada anak memang ISPA itu sangat sering terjadi ya, karena anak laki-laki itu aktivitasnya sangat luar biasa ya, sangat besar, jadi sehingga menyebabkan kelelahan. Dasar prevalensi ISPA sendiri dengan prevalensi tertinggi yaitu 24,74 berdasarkan jurnal dari UNES IC ID SGO Index PHP-MIG. Desa Kertosari milik prevalensi ISPA paling tinggi itu balita yaitu 37,53% tahun 2021. Nah, dari prevalensi ISPA, hasil data pemantauan itu dapat kita lihat ya, 6 bulan terakhir itu menunjukkan terjadinya peningkatan kasus ISPA ya, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, dari 2019 menyebutkan ISPA itu termasuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2020, penderita ISPA berjumlah 2.573. Pada tahun 2021, ISPA pada balita sebesar 1,452. Pada tahun 2022 berjumlah 2.312. Nah, seperti kita ketahui juga ya, untuk ISPA itu adalah penyakit yang menyerang salah satu bagian dari saluran nafas ya. Jadi ISPA itu mulai dari hidung hingga ke alveoli saluran bawah ya. Dengan tanda dan gejalanya batuk, sesak napas, dan kadang-kadang suka disertai demam. Nah, ini berdasarkan WHO menyatakan bahwa hampir 20% dari seluruh mortalitas anak balita di seluruh dunia disebabkan oleh ISPA. Karena ISPA itu sama seperti kayak waktu itu ya COVID-19 apa namanya? Pandemi kan COVID-19 itu yaitu karena pencemaran udara bisa menurun. Nah, ISPA pun juga sama, sekarang sudah menjadi epidemi dia ya, udah banyak ya, udah pandemi, sekarang udah kembali lagi menjadi epidemi. Jadi yang ISPA itu memang bisa berdampak ya ke seluruh publik internasional ya maupun nasional. Jadi dampaknya sangat tinggi untuk ISPA itu sendiri. Ya, untuk spektrum gejala ISPA itu dapat bervariasi. Biasanya gejala yang tadi yang seperti saya sebutkan ya, demam, ada batuk, ada sakit tenggorok, sesak napas, ada kesulitan bernapas. Ini menurut WHO 2011. Nah, untuk infeksi saluran pernapas sendiri dapat menyebabkan pengidapnya memiliki berbagai gejala selain dari batuk, sesak napas, atau kesulitan bernapas, bisa ada pilek ya, hidung tersumbat, mata dan hidung gatal, jadi mata merah, ada sakit telinga, pendengaran kadang-kadang agak berkurang. Yang paling
khas sekali ya menurut Helmans 2021 sakit tenggorokan ya untuk gejala ISPA itu kesulitan menelan produksi karena adanya dahak yang berlebih ya. Terus ada demam, ada cepat lelah, ada sesak napas juga ya, sama ada batuk sama pusing. Untuk penyebab ISPA sendiri, ISPA bagian atas itu disebabkan oleh virus antara lain mikrosavirus, adenovirus, coronavirus, mycoplasma, dan herpes virus menurut Didin 2016. Yang rinovirus itu dapat menyebabkan flu ya. Kalau yang pneumococcus itu bisa menyebabkan pneumonia dan meningitis. Sedangkan kalau adenovirus itu dia bisa menyebabkan pasien-pasien bronkitis, pneumonia dan flu ya. Kalau virus influenza sendiri ya pasien bisa berakibat penyakit COVID-19. Untuk penyebab ISPA sendiri, ISPA disebab tadi kan udah kita infokan ya kalau misalnya ISPA itu ada dari virus, ada dengan bakteri. Kalau ISPA disebabkan oleh bakteri itu, bakteri yang banyak bisa menyebabkan ISPA antara lain Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. Untuk penularan ISPA sendiri dapat terjadi melalui kontak ya sama percikan air liur orang yang terinfeksi. Bisa juga yang paling banyak air-air ini adalah penyebaran melalui udara. Karena kan kita seperti kita ketahui nih ya, untuk penyebaran udara apalagi di daerah Jakarta ya, polusinya sangat benar-benar kelihatan. Jadi seperti kabut-kabut itu. Nah, itu mudah sekali untuk terjadinya ISPA. Terus faktor risiko ISPA sendiri untuk anak-anak ya itu paling dominan ya karena seperti kita ketahui kekebalan anak-anak itu masih rentan ya, terutama anak-anak bayi misalnya sore-sore kadang-kadang kan ibu-ibunya suka membawa keliling bayinya ya dengan menggunakan stroller itu. Nah, itu kan udaranya apalagi kalau lagi panas-panas seperti ini itu gampang sekali bisa mengakibatkan penyakit ISPA. Kalau misalnya penyakit ISPA itu agak apa ya agak susah untuk diobatin, apalagi pengetahuan keluarga kurang itu bisa mengakibatkan penyakit paru-paru ya. Terus penanganan ISPA ya, ISPA disebabkan oleh virus itu biasanya akan sembuh dalam waktu sampai 2 hari. Ada pun beberapa penanganan pasien yang mengidap penyakit ISPA itu, yang pertama kalau misalnya dia panas, jadi kita kasih obat pereda demam ya. Kalau bisa batuk, obat ke batuk. Terus kalau ada radang ya kita kasih obat-obat peradangan ya. Yang paling penting adalah istirahat dengan cukup ya, serta memperbanyak air putih. Adapun juga ibu-ibu ya biasanya suka memberikan lemon ya, lemon hangat dicampur dengan madu untuk meredakan batuk ya. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi ya, itu untuk penanganan ISPA. Nah, terus penanganan ISPA itu bisa kita lakukan secara farmakologi dan non farmakologi ya. Kalau secara farmakologi ya kita sebagai tenaga kesehatan bisa berkoordinasi dengan bagian farmasi ya, dan dokter memberikan instruksi misalnya anaknya panas ya berarti diberikan obat panas ya. Anaknya ada nyeri menelan berarti diberikan obat untuk apa namanya untuk obat yang nyeri menelannya itu. Terus ada juga untuk ISPA itu dilakukan non farmakologi ya, seperti kita ketahui sekarang non farmakologi itu banyak ya, ada beberapa jurnal yang mengatakan untuk non farmakologi bisa melalui terapi komplementer ya. Terapi komplementer itu adalah misalnya nih kalau kita ingat ya waktu masih kecil dulu kalau ada kita pilek eh, ibu kita ya memberikan kayak seperti air hangat ya ditaruhlah misalnya minyak kayu putih yang itu kita kita di, disuruh hirup ya itu salah satu untuk terapi komplementer ya. Karena memang kalau terapi komplementer itu apa namanya bisa membuka saluran pernapasan ya. Ini menurut Siswantoro 2015 dari jurnalnya mengatakan
bahwa aroma mentol itu yang terdapat pada minyak peppermint itu bisa membuka saluran pernapasan. Karena peppermint sendiri memiliki sifat antibakteri, bisa melonggarkan bronkus. Ini teman-teman kecepatan nggak saya memberikan informasinya? Kalau misalnya kecepatan, tolong diinfokan ya. Terus yang selanjutnya untuk pencegahan ISPA. Pencegahan ISPA yang paling penting adalah kita harus lakukan cuci tangan ya. Cuci tangan dengan bersih setelah kita beraktivitas di tempat-tempat yang umum, kita melakukan cuci tangan ya. Terus meminimalisir sentuhan-sentuhan pada wajah ya, terutama pada bagian perut dan terus kita juga harus banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin ya, karena untuk menambah kekebalan tubuh, terus olahraga ya. Jadi olahraganya itu ya olahraga pada saat pagi hari ya minimal 150 menit per minggu lah. Jadi misalnya jalan pagi gitu ya, itu salah satu untuk pencegahan ISPA. Nah, untuk pencegahan ISPA itu kita sangat penting ya peran keluarga ya dalam pengobatan ataupun perawatan ya untuk pasien-pasien ISPA ya. Jadi peran keluarga itu salah satunya kita kan sebagai tenaga perawat edukator ya kita memberikan informasi-informasi kepada keluarga terutama orang tua ya atau yang selalu mendampingi Mana anaknya remote? ataupun Suami. keluarga yang lain ya. Kita kasih tahu misalnya pengertian dari ISPA itu apa, penyebabnya itu aspa, ya, penyebab ISPA itu apa dan tanda gejala serta perjalanan penyakitnya, serta bagaimana cara mengobati dan merawat waktu masa sakit. Jadi disitulah peran keluarga. Kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan sudah memberikan informasi-informasi tersebut kepada keluarga, jadi keluarga bisa mengatasi nih, kalau misalnya dia demam, ya udah dikasih obat demam. Jadi eh, keluarga tidak panik ya. Kadang-kadang kan pada saat demam itu keluarga panik karena kurangnya informasi. Jadi tiba-tiba kejang anaknya. Terus keluarganya nggak tahu nih apa yang mau dilakukan. Kita sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan edukasi ya. Nah, kalau misalnya kita di dalam rumah sakit, kita pun juga sama. Jadi jangan misalnya, kadang-kadang ada perawat hanya ngasih obat aja. Misalnya obat panas, ini Bu obat panasnya. Itu sebenarnya salah ya. Jadi harus memberikan informasi karena itu merupakan hak pasien ya. Kalau misalnya dia batuk, kita harus kasih tahu, Bu ini obat batuk ya. Misalnya obat nyeri beneran, misalnya F-Gatrosis lah dikasih. Kita harus kasih tahu kepada keluarga pasien ataupun ibu pasien yang menjaga anaknya pada saat dirawat, kita kasih tahu ini efgitrosis fungsinya untuk supaya tidak sakit menelan. Jadi itu merupakan salah satu hak pasien. Jadi hak pasien itu bukannya hanya dirawat saja, tapi hak pasien itu dia bisa mendapatkan informasi ya, informasi yang sejelas-jelasnya ya tentang penyakitnya. Jadi di situ juga kita kan sebagai perawat peran kita bisa kita tonjolkan dengan memberikan informasi-informasi tersebut. Di sini kita ambil asuhan keperawatan ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ada Pak Wahyu ya, dia bisa menjelaskan lagi. Asuhan keperawatan itu seperti kita ketahui ya, ada pengkajian, ada diagnosa keperawatan, ada rencana tindakan keperawatan, terus sama evaluasi. Nah, seperti kita ketahui ya, tadi yang sudah saya infokan, bahwa peran perawat itu adalah memberikan asuhan keperawatan ya, bukan melakukan instruksi dokter ya. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan dengan bekerja sama dengan dokter. Jadi jangan sampai keperawatan kita itu diambil oleh orang lain. Misalnya kita sudah tahu nih pasiennya panas. Kita sebagai perawat harus ada asuhan keperawatannya. Kalau panas kan kita nggak mungkin harus nunggu dokter udah dikasih obat aja. Dokternya memberikan obat baru kita kasih. Nah, itu asuhan keperawatannya tidak tampak ya. Jadi kalau misalnya ada pasien panas, kita sebagai perawat
segera melakukan tindakan keperawatan atau segera memberikan asuhan keperawatan berupa misalnya kompres dengan air mengalir gitu ya. Kalau misalnya dia merasa sesak, karena pada saat pasien ISPA ini gangguan pola pernapasan kan sangat jelas ya, pasien bisa sesak. Jadi kalau sesak itu kita jangan sampai nunggu dokter memberikan instruksi dulu. Tindakan pertama yang dilakukan perawat ya bisa memberikan posisi yang nyaman buat pasien ya, salah satunya seperti itu ya. Nah, pada saat pengkajian kita melakukan pengumpulan data-data ya. Misalnya pasien ISPA nih, satu pasien dia ISPA dengan pasien anak ataupun pasien dewasa, kita sebagai perawat mengumpulkan data. Data itu kan bisa kita dapat dari misalnya riwayat kesehatan dia sebelumnya. Kalau anak-anak dia kita tanya tuh vaksinnya lengkap atau enggak gitu ya. Nah, begitu juga dengan dewasa, dia punya kebiasaan nggak sebelumnya merokok gitu ya. Jadi itu perawat mengumpulkan data, setelah datanya terkumpul semua, kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan analisa data ya. Terus setelah itu kita bisa merencanakan intervensi ya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul serta kita sebagai perawat membuat langkah untuk cara pemecahan masalah. Nah, terus tadi selain sebagai perawat memberikan asuhan keperawatan, peran perawat juga bisa sebagai koordinator ya. Nah, koordinator itu dia dengan cara menyusun rencana tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif, saturasi kan harus normal ya. Jadi di situ peran perawat sebagai koordinator itu dia kerjasama dengan dokter. Misalnya saturasinya 95, itu kan berarti kan pasien kan udah apa namanya udah sesak. Nah itu apa yang harus dilakukan peran perawat pada saat misalnya menemukan jalan nafasnya tidak efektif. Nah selain sebagai koordinator, perawat juga sebagai kolaborator ya, di mana melalui kerjasama dengan orang tua ya. Jadi kolaborator itu perawat bisa bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan orang tua ya. Karena kalau misalnya kita memberikan informasi kepada orang tua juga bisa mengambil keputusan ya setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, selain itu juga perawat sebagai edukator ya memberikan peran yang sangat penting juga ya. Jadi memberikan pengetahuan ataupun informasi-informasi tentang penyakit yang diderita oleh anaknya atau keluarganya ya. Jadi misalnya tentang yang tadi saya sebutkan ya tentang ISPA. Nah, itu apa namanya? Keluarga sangat penting ya mengetahui apa ISPA itu apa gitu ya. Terus pencegahannya sebagai apa gitu ya. Nah, ini anatomi fisiologi saluran pernapasan sendiri ya, di mana tadi ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi organ saluran napas itu dari hidung, dari lanjut ke faring, ke laring, epiglotis, trakea, bronkus, bronchialis, sama alveolus ke paru-paru ya. Jadi dari hidung ya nanti apa namanya pencemaran udara itu masuklah dia ke faring ya, lalu ke laring, ke epiglotis, trakea, bronkus, bronchiolus sama alveolus dan langsung ke paru-paru ya. Nah, untuk apa namanya diagnosa keperawatan itu yang dari ISPA itu yang bisa kita angkat bersihan jalan napas tidak efektif ya tadi seperti kita ketahui ya karena dia menyerang dari hidung ada apa namanya ada sekrit-sekrit ya jadi dia bisa mengganggu jalan nafas. Nah, hipertermi ini jelas ya dengan adanya virus-virus ya. Jadi sangat jelas bahwa hipertermi itu bisa diangkat dari ISPA ya. Terus ada risiko defisit nutrisi ya. Ya, kita juga pernah ya pada saat kita mengalami ISPA kita pun juga merasakan ya mau makan susah, mau minum susah. Jadi nggak nafsu makan. Jadi pasien bisa mengalami defisit nutrisi ya. Ada 3 diagnosa yang kita bisa ambil ya. Untuk pemeriksaan penunjang dari ISPA itu sendiri, menurut Wulandari dan Mera 2016,
kita bisa melakukan CT scan ya, CT scan, foto polos sama pemeriksaan sputum. Kalau pemeriksaan sputum itu untuk mengetahui nih ya apa namanya dia bisa ada TB atau enggak ya. Tadi seperti kita ketahui kalau misalnya ispanya tidak diobatin dengan baik ya bisa kena paru-paru ya. Kalau untuk foto polos itu untuk melihat ya perubahan pada sinus ya. Ada sinusnya normal atau enggak itu bisa kelihatan ya. Begitu juga dengan CT scan ya. Itu CT scan itu sangat lebih jelas ya dari foto polos ya. Karena dia kan melihat yang benar-benar yang secara halusnya dia bisa lihat. Dan tadi ini ya, untuk pengkajian perawatan itu sendiri, kita mengkaji ya, identitas pasien, terus riwayat kesehatannya gimana, riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang, sama pemeriksaan fisiknya ya, kita perhatikan. Pemeriksaan kebutuhan sehari-hari, dia bisa meliputi makannya seperti apa, istirahatnya seperti apa, tidur sama pola eliminasinya. Untuk rumusan diagnosa yang tadi sudah saya infokan, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sputum berlebihan ditandai dengan bunyi napasnya menurun. Terus yang kedua, hipertermi berhubungan dengan suhu tubuh di atas normal ditandai dengan kulit rasa hangat. Yang ketiga, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan ditandai dengan nafsu makan yang menurun. Dari intervensi ya, intervensi keperawatan itu adalah bentuk tindakan ya yang diberikan oleh perawat berdasarkan data ataupun diagnosa keperawatan yang telah kita tentukan tadi ya, berdasarkan dengan tanda dan gejalanya ya. Untuk implementasi keperawatan itu adalah setelah kita memprioritaskan untuk tindakannya apa, ya di situ kita melakukan implementasi ya berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia ya. Eh, Kalau misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, maka implementasi keperawatan adalah bagaimana untuk manajemen jalan napasnya. Sedangkan kalau misalnya diagnosa keperawatannya hipertermi, implementasinya ya bagaimana manajemen hiperterminya itu ya. Untuk risiko defisit nutrisi, kita berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia, bagaimana implementasi untuk manajemen nutrisinya. Nah, untuk evaluasi keperawatan sendiri adalah merupakan proses keperawatan dari yang tadi kita lakukan pengkajian sampai implementasi itu kita evaluasi ya baik data subjektif ataupun objektif yang mana apakah tujuan pelaksanaan keperawatan itu sudah tercapai atau belum atau masalahnya masih ada tapi belum belum terpecahkan Kelak, kelak, maka kelak. dinilai kembali ataupun dievaluasi kembali ya untuk rencana keperawatan yang sudah kita susun. Dari saya itu aja untuk pemaparannya ya. Nanti kita diskusi ya teman-teman ya untuk ISPA itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin stop share. Baik, Lanjut saya. terima, baik. Terima kasih Bu Intan atas pemaparan materinya. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kami persilakan untuk sesi diskusi di raise hand pada kolom chat. Silakan kepada teman-teman yang perlu mengklarifikasi untuk materi yang dibawakan oleh Ibu Intan. Teman-teman, kami persilakan. Belum ada ya? Sepertinya sepertinya sangat dipahami Bu Intan materinya. Kayaknya tidak ada pertanyaan atau mungkin sebentar dulu ya. Kalau ada pertanyaan saya lanjut di materi yang kedua dulu. Bagaimana teman-teman? Bu Fit, saya lanjut di materi kedua dulu karena untuk materi Bu Intan di sini belum ada raise hand ataupun pertanyaan dari audiens. Ya, bisa Bu nanti kalau ada yang bertanya langsung via kolom chat saja bisa. Baik. Oke.
Saya lanjut untuk pemateri yang kedua kita itu, yaitu Bapak Wahyu Ilahi Eskepnes MKep yang akan membawakan materi tentang asuhan keperawatan, pencegahan, penanggulangan penyakit ISPA pada anak dan dewasa. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu CV dari Pak Wahyu itu sendiri. Oke, Em, untuk Pak Wahyu itu sendiri lahir pada tanggal 24 September 1994. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Akper Pelamonia Kesdam 7 atau Wirabuana, mengambil jurusan D3 Keperawatan pada tahun 2011 sampai 2014. Kemudian lanjut eskepnya di Stikes Nani Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 sampai 2017. Setelah itu beliau juga mengambil eh, nurse di Stikes Nani Hasanuddin Makassar juga pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, mungkin sama-sama Bu Fitri juga pada tahun 2020 sampai 2022. Untuk pengalaman kerja dari Pak Wahyu itu sendiri, beliau adalah sebelumnya adalah perawat di UGD pada Puskesmas Kota Pangkajene, yaitu pada tahun 2014 sampai sekarang. Beliau juga adalah salah satu dosen tetap di Universitas Karya Persada Muda sekarang. Dan kalau tidak salah, beliau ini juga sedang menempuh pendidikan spesialis anak di Universitas Indonesia. Oke, kepada Bapak Wahyu Ilahi, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak Bu Maya. Saya Iya, izin share screen ya. siap. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Ya. Sebelum saya memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya memaparkan yaitu aspek menurut Dare et al. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai diperkenalkan pada tahun 1984. Setelah dibahas dalam lokakarya nasional, ISPA diciptakan istilah ini merupakan padanan istilah dari bahasa Inggris pada saluran respirasi yang diakibatkan oleh agen infeksius seperti virus, bakteri, dan jamur yang masuk ke dalam tubuh serta menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung yaitu saluran pernapasan bagian atas sampai alveolus yaitu saluran pernapasan bagian bawah yang penyebarannya lewat udara serta ISPA umumnya berlangsung selama 14 hari. Di sini saya mau tekankan yaitu kepanjangan dari ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Kalau kami biasa di puskesmas itu masih ragu apakah kepanjangan ISPA infeksi saluran pernapasan atas atau akut. Di sini kita sama-sama samakan persepsi ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut, bukan infeksi saluran pernapasan atas.
Sampai saat ini, ISPA menjadi penyebab utama angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular di dunia. 3,9 juta anak di seluruh dunia setiap tahun. Itu menurut Hasan dan De tahun 2020. ISPA juga menjadi salah satu penyebab kematian anak di negara berkembang pada usia di bawah 5 tahun. Menurut Kurniawati dan Laksono tahun 2019. WHO memperkirakan kejadian ISPA di negara berkembang lebih dari 40 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, di mana 15-20% per tahun pada kelompok usia balita. Pada orang dewasa, ISPA dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari dan menyebabkan kehilangan produktivitas yang signifikan. Penyakit ISPA menjadi salah satu faktor kunjungan pasien ke rumah sakit, yaitu sekitar 15-30%, dan di puskesmas sebanyak 40-60%, dengan menurut Effendi dan Evelyn tahun 2020. Adapun penyebab ISPA ada 4. Yang pertama yaitu bakteri seperti Diplococcus pneumonia, Pneumococcus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, dan lain-lain. Sedangkan pada virus yaitu disebabkan oleh influenza, adenovirus, cytomegalovirus, rhinovirus, dan pneumococcus. Sedangkan jamur penyebab ISPA yaitu Aspergillus sp, Candida albicans, Histoplasma, dan lain-lain. Sedangkan pada aspirasi penyebab ISPA seperti makanan, asap kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, cairan amnion pada saat lahir, benda asing seperti biji-bijian, mainan, plastik kecil, dan lain. Menurut Connolly tahun 2000 seperti rinitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis, dan larinitis, di mana hampir 90% dari infeksi tersebut disebabkan oleh sebagian yang disebabkan oleh bakteri, menurut Tandi tahun 2018. Adapun pencegahan ISPA yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Kedua, tidur cukup. Ketiga, berolahraga secara rutin, maksudnya rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kelima, menghindari keramaian. Enam, tidak menggunakan peralatan makan secara bersama. Dan yang ketujuh, memakai masker saat berada di luar ruangan. Adapun penanganan ISPA yaitu tergantung pada penyebabnya. Jika penyebabnya adalah virus, maka pengobatan hanya ditujukan untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Jika disebabkan oleh bakteri, maka pengobatan biasanya menggunakan antibiotik, dan pengobatan juga dapat meliputi obat-obatan untuk meredakan gejala, seperti antipiretik untuk menurunkan demam dan dekongestan untuk mengurangi hidung tersumbat. Asuhan perawatan kan yang pertama ada pengkajian fisik atau anamnesis keperawatan, di mana apabila kita melakukan pengkajian fisik secara tepat dan benar, maka kita sudah bisa dapat
dapat menegakkan diagnosis keperawatan sebesar 90%. Langkah selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Yang selanjutnya adalah intervensi keperawatan, keempat implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Di dalam pengkajian keperawatan ada 4 tindakan yang dilakukan, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Menurut SDKI ada sebanyak 149 diagnosa keperawatan, di mana apabila kita ingin menegakkan sebuah diagnosa keperawatan itu harus mempunyai 3, yaitu ada problem, ada etiologi, dan ada yang namanya simptom. Problem dan etiologi adalah penyebab dari penyakit dan simptom adalah tanda dan gejala dari masalah yang ada. Dari 149 diagnosa keperawatan, yaitu ada 5 kategori, yang dimana kategori pertama yaitu fisiologis, kategori yang kedua adalah psikologis, kategori ketiga adalah perilaku, kategori keempat adalah relasional, dan kategori yang terakhir adalah kategori lingkungan. Di mana pada kategori fisiologis yaitu terdapat 7 subkategori. Di mana yang pertama adalah respirasi, yang kedua adalah sirkulasi, ketiga adalah nutrisi dan cairan, 4 eliminasi, yang selanjutnya aktivitas dan istirahat, selanjutnya neurosensori, dan reproduksi dan seksual. Mengapa ada tidak yang mau mengemukakan pendapat? Mengapa sih dalam diagnosis keperawatan kategori fisiologis itu mempunyai atau 1/2 dari subkategori yang ada? Mengapa? Karena konsep dasar dari sebuah keperawatan kita kan berkiblat pada segitiga Abraham Maslow, di mana dasar dari segitiga Abraham Maslow adalah memenuhi kebutuhan fisiologis pasien. Selanjutnya adalah psikologis, yaitu nyeri dan kenyamanan, integritas dan ego, dan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada kategori perilaku mempunyai 2 subkategori. Yang pertama yaitu kebersihan diri, dan yang kedua penyuluhan dan pembelajaran. Kategori yang keempat adalah relasional, yaitu dengan subkategori interaksi sosial. Dan kategori yang terakhir adalah kategori lingkungan dengan subkategori keamanan dan proteksi. SLKI itu terdapat 593 butir intervensi keperawatan, di mana setiap intervensi keperawatan itu meliputi 4 tindakan. Yang pertama yaitu observasi, selanjutnya adalah terapeutik, yang ketiga adalah edukasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Ini adalah contoh WOC ini adalah Wave of Caution dari penyakit ISPA. Mengapa sih kita harus mengetahui atau belajar mengenai Wave of Caution dari penyakit pasien? Karena yang ini tadi, ketika kita ingin menegakkan sebuah diagnosa, itu harus ada yang namanya etiologi dari sebuah penyakit. Ketika kita tidak mengetahui etiologi dari penyakit pasien atau penyebab dari penyakit pasien, kita akan rancu dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang ada pada pasien. Tadi, contoh yang tadi ini, respon pada dinding bronkus menyebabkan bronkus menyempit.
sehingga terjadi bronkospasme, sehingga muncullah diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas, saluran pernapasan. Terbagi tiga. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua yaitu disebabkan pada saluran pernapasan karena kuman melepaskan endotoksin. Selanjutnya yaitu merangsang tubuh untuk mengeluarkan zat hidrogen oleh defisit sehingga suhu tubuh meningkat dan muncullah diagnosa keperawatan hipertermia. Dan ketika suhu tubuh meningkat yaitu terjadi perkembangan penyakit sehingga terjadi perubahan status kesehatan sehingga coping inefektif sehingga muncullah diagnosa keperawatan ansietas. Yang selanjutnya adalah inflamasi pada saluran bronkus sehingga terjadi peningkatan sekret sehingga terjadi obstruksi jalan napas sehingga muncullah diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Di dalam infeksi saluran pernapasan akut ada 3 diagnosa utama. Yang pertama yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi di mana suhu tubuh di atas nilai normal. Selanjutnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas ditandai dengan usus yang berlebihan. Selanjutnya adalah defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis karena keengganan untuk bermakan, ditandai dengan nafsu makan yang menurun. Di dalam hipertermia, saya sih mau menjelaskan dulu kepada para nurse yang ada di sini, apakah sudah memahami atau sudah mengerti cara memakai buku STKI, SLKI, dan SIKI. Sudah paham? Bagaimana sih cara kita atau bagaimana sih kategori diagnosis keperawatan itu bisa diangkat? Baiklah kita lanjut. Hipertermia merupakan kategori dari lingkungan dengan subkategori keamanan dan proteksi di mana definisi dari diagnosis keperawatan hipertermia adalah suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh, di mana suhu tubuh normal yang seperti kita ketahui yaitu berada pada rentang 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Hipertermia itu biasanya disebabkan yang pertama oleh dehidrasi, yang kedua terpapar lingkungan panas, yang ketiga karena proses penyakit, yang keempat ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan, yang keenam respon trauma, selanjutnya aktivitas yang berlebihan, dan yang terakhir adalah penggunaan inkubator. Adapun tanda dan gejala mayor yaitu pada objektif suhu tubuh di atas nilai normal. Jadi, ketika kita ingin mengangkat sebuah diagnosa keperawatan hipertermia, data yang harus ada adalah suhu tubuh di atas nilai normal, yaitu harus di atas 37,5 derajat Celcius. Namun ketika suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, kita tidak bisa mengangkat diagnosa keperawatan hipertermia. Walaupun ada data yaitu kulit merah, kejang, takikardi, caci
harus ada pada data pasien sehingga kita bisa mengangkat sebuah diagnosis keperawatan hipertermia. Adapun kondisi klinis yang terkait yaitu proses infeksi, hipertiroid, stroke. Maaf, saya terlempar. Ya, sudah ada. Maaf. Sudah kelihatan Pak Wahyu. Bu Fit, sepertinya Pak Wahyu keluar dari Zoom. Iya, sudah masuk kembali. Ya, Baik. sorry. Jaringan. Sudah terlihat? Iya, sudah Pak. Saran saya, kita kan sebagai nurse yang melakukan asuhan keperawatan itu harus mengenal dulu diagnosis keperawatan kita. Kalau saran saya, sebaiknya kita mendownload di HP kita, yaitu di Play Store, yaitu SDKI, SCKI, dan SLKI. Semua sudah tersedia di Play Store. Nah, diagnosis keperawatan selanjutnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif, yaitu definisinya ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan menyebabkan karena fisiologis. Penyebabnya ada dua, karena penyebab fisiologis dan penyebab situasional. Yang pertama, pada penyebab fisiologis yaitu pas spasme jalan napas. Yang selanjutnya jalan napas, adanya jalan napas buatan, sekresi yang berlebihan, hiperplasia dinding jalan napas, proses infeksi, respon alergi, dan efek agen farmakologi, misalnya anestesi. Sedangkan pada penyebab situasional yaitu merokok aktif, merokok pasif, serta terpajang polutan. Adapun tanda dan gejala mayor yaitu batuk tidak efektif, dan selanjutnya yang ketiga sputum berlebih, yang keempat mengi, bising, dan atau ronghi kering. Yang kelima adalah mekonium di jalan napas, yaitu pada neonatus. Ketika kita ingin mengelak 80% dari tanda dan gejala gejala ketika tanda dan gejala mayor tidak mencapai 80%, kita tidak bisa mengangkat sebuah diagnosis keperawatan.
Walaupun data tanda dan gejala minor kita ada gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, dan pola napas berubah. Mengapa bisa demikian? Karena gejala dan tanda minor ini bisa menjadi gejala dan tanda minor pada diagnosis keperawatan yang lain. Karena seperti yang kita tahu tadi, terdapat 149 diagnosis keperawatan yang ada. Ini tadi penyebabnya. Dan yang ketiga adalah defisit nutrisi, di mana definisinya adalah asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari metabolisme. Penyebabnya yang pertama yaitu ketidakmampuan untuk menelan makanan. Selanjutnya, ketidakmampuan mencerna makanan. Selanjutnya, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Selanjutnya, peningkatan kebutuhan metabolisme. Selanjutnya, faktor ekonomi, misal finansial tidak mencukupi. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis, yaitu stres, keengganan untuk makan. Adapun tanda dan gejala mayor, yaitu berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal. Dan tanda dan gejala minor, yaitu bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, serta diare. Nah, untuk standar luaran, untuk SLKI, saya ambil yaitu contoh dari standar luaran utama. Perawatan hipotermia adalah termoregulasi, di mana definisi dari termoregulasi yaitu pengaturan suhu tubuh agar tetap berada pada rentang normal diharapkan atau ekspektasi pada pasien yaitu membaik. Di sini ada beberapa pilihan mengenai yang ingin dicapai pada kriteria yang ingin dicapai pada pasien yang kita kelola. Contoh yang tadi seumpama yang di sini. Ini contoh suhu tubuh pasien kan seumpama tadi 38. Berarti dia berada di kategori cukup memburuk. Kalau saran saya ambil 2 tingkat ambil 2 tingkat tujuan keperawatan yang akan kita dipahami tidak? Artinya begini, ketika suhu tubuh 38 yaitu artinya suhu tubuh cukup memburuk sehingga eh, tujuan kita yaitu membuat suhu tubuh pasien cukup setidaknya berada pada cukup membaik yaitu pada rentang normal. Paham? Sebentar, kalau yang ada yang ingin bertanya silahkan mengenai SDKI, SLKI, dan SIKI. Dan itu. Walaupun di dalam hipertermia itu ada beberapa luaran tambahan. Tapi kita harus mengutamakan dulu luaran utama. Contoh selanjutnya yaitu pada bersihan jalan nafas tidak efektif. Di sini pada luaran utama yaitu bersihan jalan nafas, berarti kita melihat di standar luaran keperawatan Indonesia yaitu
melihat pada bersihan jalan napas, di mana mempunyai definisi kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten dengan ekspektasi yaitu meningkat. Kapan sih kita memilih atau kapan sih kita mengambil kriteria yang ada pada standar luaran perawatan kita? Kita mengambilnya pada data yang kita punya. Contoh yang tadi, umpama batuk efektif, yaitu berada pada kategori 2, yaitu cukup menurun. Kalau saran saya itu ambil 2 selama perawatan, eh, 3 kali 24 jam. Diharapkan pasien dengan kategori batuk efektif yang sebelumnya 2 atau cukup menurun setelah dilakukan asuhan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan batuk efektif pasien itu meningkat. Selanjutnya, Udah. Tadi karena belum lengkap, jadi aku belum kirim. dulu hapus dulu ya. Itu yang tadi adalah defisit nutrisi, di mana yaitu mempunyai luaran utama adalah status nutrisi. Nah, di mana mempunyai definisi, mempunyai tadi data yaitu porsi makan yang dihabiskan hanya sesuai ya. Tadi setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 20 jam, yaitu diharapkan itu pada kategori cukup meningkat. Paham? Nah, yang tadi ini. Setelah kita sudah menentukan standar luaran atau tujuan dari asuhan keperawatan kita, di sini kita memilih intervensi keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien, di mana pada hipertermia yaitu mempunyai 2 intervensi keperawatan utama, yang dimana yang pertama adalah manajemen dan adapun intervensi pendukung pengukuran. Yang keempat, edukasi program pengobatan. Yang kelima, edukasi terapi cairan. Keenam, edukasi termoregulasi. 7, kompres dingin. Kedelapan, manajemen cairan. 9, manajemen kejang. Selanjutnya, pemantauan cairan, pemberian obat intravena, pemberian obat oral, pencegahan hipertermia keganasan, perawatan sirkulasi, dan promosi teknik kulit ke kulit atau skin to skin.
Sedangkan pada diagnosis keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, yaitu mempunyai 3 intervensi utama. Yang pertama ini yaitu latihan dari batuk. sebelumnya kan bilang. Oke. Oh, sorry. Tadi sampai di mana? Saya ulang ya. Ini ya, tadi bersihan jalan napas. Kan? Ini Iya, sudah Pak. terlihat Bukit. Iya, terlihat, Pak. Ketika di dalam diagnosis keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, yaitu mempunyai 3 intervensi utama. Yang mana yaitu yang pertama, latihan batuk efektif. Yang kedua, manajemen saluran napas, dan yang ketiga pertama dukung kepatuhan program pengobatan, edukasi fisioterapi dada, edukasi respirasi, selanjutnya manajemen alergi, anafilasis, manajemen isolasi, ventilasi mekanik, jalan napas buatan, pemberian obat inhalasi, pemberian obat intradermal, dan pemberian obat nasal, pencegahan aspirasi, pengaturan posisi, pengisipan jalan napas, penyapihan ventilasi mekanik, perawatan tracheostomi, screening tuberkulosis, stabilisasi jalan napas, dan terapi oksigen. Sedangkan pada defisit nutrisi yaitu mempunyai 2 intervensi utama. Yang pertama itu manajemen nutrisi dan yang kedua adalah promosi berat badan dan mempunyai 24 intervensi pendukung. Bisa kita lihat sendiri. Di antaranya ada dukungan kepatuhan program pengobatan, edukasi diet, dan edukasi kemoterapi dan lain sebagainya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aliani et al. Tahun 2021 disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara penyediaan buku SDKI, SLKI, dan psikik serta intervensi pelatihan dengan pengetahuan perawat tentang penerapan ketiga standar tersebut, di mana pengetahuan dengan sumber yang tepat dapat memberikan pengalaman yang baik ketika ada dalam situasi secara langsung, menurut Awaliani et al. Tahun 2021. Sedangkan pada psikomotor, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Nugroho tahun 2020 didapatkan bahwa perawat yang sudah memiliki peluang dalam pelatihan untuk kegiatan kedua kalinya masih mendapatkan kategori cukup. Dengan demikian, bahwa aspek psikomotor perlu menjadi perhatian dan kesiapan perawat dalam menggunakan penggunaan ketiga standar tersebut dalam sebuah pendokumentasian keperawatan. Kesimpulannya di sini, psikomotor itu harus disiapkan sebelum melakukan pelatihan eh, pelatihan penerapan SDKI, SLKI, dan fikih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu atas pemaparan materinya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens kita. Iya. Pak Wahyu dulu atau Pak Intan dulu? Atau Bu Intan dulu nih?
Bu Intan, halo Bu Boleh, Intan, sama-sama nanti kita Bu, mahasiswa yang kita, mana itu? Tetlisna Boleh. namanya. Ya, Saya bacakan ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Ini dari Tetlisna, mahasiswa UKPM. Dia mengajukan pertanyaan untuk pemateri Bu Intan. Yang menjadi pertanyaan saya, ada berapa tanda dan gejala sehingga seorang dinyatakan ISPA? Terus, tadi pemateri menyampaikan bahwa ISPA ini sekarang sudah menjadi endemi. Yang sebelumnya menurun, sekarang meningkat kembali. Apa sih yang menyebabkan utama? Apa sih penyebab utama sehingga ISPA ini sekarang meningkat kembali sampai dinyatakan menjadi endemi? ya, Ya, baik Bu Intan, hanya itu pertanyaan dari mahasiswa kita Tetlisna. ya. Baik, terima kasih Bu Maya. Untuk mahasiswa Tetrisna, memang seperti sudah kita ketahui ya, gejala ISPA itu kan ada ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk gejala ringan sendiri, seseorang dinyatakan menderita ringan jika pasien tersebut dia ada batuk, terus ada serak, terus ada suaranya parau, terus ada pilek, terus ada panas. Itu merupakan gejala ISPA ringan. Sedangkan gejala misalnya ditandai dengan pernapasannya cepat. Nah, terus suhu tubuhnya pun lebih dari 39 derajat, terus ada apa namanya pernapasannya tuh bunyi gitu kayak mengiang tadi seperti saya infokan. Terus yang untuk gejala yang ketiga ISPA itu ada ISPA berat. Jadi dikatakan ISPA berat kalau misalnya anaknya itu sudah tidak sadar atau kesadarannya menurun atau bibir sama kulitnya biru sama gelisah. Nadinya itu sudah lebih dari 140 kali per menit. Nah, istilahnya sebelumnya sudah pandemi jadi endemi lagi karena seperti kita ketahui untuk lingkungan ya, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pasien-pasien ISPA. Karena lingkungan itu yang akhir bukan akhir ini ya, sampai suhu luar itu sampai 40 derajat. Terus kalau di Jakarta sendiri ya, debu itu udah kelihatan seperti kabut. Jadi istilahnya polusi udara. Jadi yang menjadikan dia bisa endemi itu karena dari lingkungan. Bisa juga dia karena ketidaktahuan atau kurang kurang informasi kepada pihak keluarga. Jadi yang seperti yang saya sudah infokan, pihak keluarga itu perlu sekali kita kasih peran perawat sebagai edukasi. Nah, di mana peran perawat sebagai edukasi itu kita memberikan informasi-informasi tentang pengertian ISPA itu apa, terus tanda dan gejalanya seperti apa, pencegahan ISPA ataupun penanganan ISPA itu seperti apa. Itu pada saat misalnya ada pasien dirawat inap, kita sebagai petugas kesehatan, sebagai edukator ataupun edukasi, wajib memberikan informasi-informasi tersebut. Di mana tadi saya sudah infokan bahwa merupakan salah satu dari hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyakitnya. Begitu juga dengan pengobatan-pengobatan yang diberikan, harus kita informasikan kepada pasien. Misalnya pasiennya mengeluh nyeri menelan. Nah, kita informasikan. Kadang kan perawat ada obat, tidak Bu, ini minum obatnya ya Bu. Gak diinformasikan kembali fungsi dari obat tersebut. Yang tadi yang seperti saya sudah infokan, kalau misalnya dia nyeri menelan, dokternya memberikan informasi beri terapi F-gaterosis. Nah, kita informasiin kepada pasien, Ibu ini ada obat F-gaterosis, fungsinya adalah untuk mengurangi rasa menelan. Seperti itu, Bu Maya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan, luar biasa sekali jawabannya. Saya kembalikan kepada si penanya. Tetlisna, silakan diaktifkan audionya. Apakah sudah merasa puas dengan jawaban Bu Intan? Baik, terima kasih Bu. Dari jawaban yang disampaikan Ibu Intan tadi saya dapat pahami. Terima kasih Bu. Baik.
Oke, makasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan untuk Pak Wahyu. Saya tidak tahu ini entah entah Pak Wahyu atau Bu Intan yang jelasnya dari Rain Sinaga. Pak Wahyu, dia bertanya tentang apakah bronkopneumonia itu termasuk ISPA. Kepada Pak Wahyu saya persilakan. Di sini kan definisi dari penyakit ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang pada saluran pernapasan atas maupun pada saluran pernapasan bawah. Seperti kita ketahui bersama, akut itu ketika penyakit yang diderita oleh pasien kurang dari 3 bulan. Sudah lebih dari 3 bulan dikategorikan menjadi penyakit kronis. Tadi yang ditanyakan adalah penyakit bronkitis. Bronkitis ketika diidap atau diderita kurang dari 3 bulan, yaitu masih masuk derita atau diidap sudah lebih dari 3 bulan, maka sudah tidak masuk lagi menjadi penyakit ISPA. Itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Wahyu. Saya persilakan kepada rekan kita Ren Sinaga untuk menyangga atau ada yang perlu diklarifikasi lagi untuk mengaktifkan audionya. Saya persilakan. Bu Apakah Maya, sudah dipahami? Bu Maya, maaf sedikit mungkin bisa saya tambahkan untuk pertanyaannya tadi ya, yang dari Pak Wahyu sudah dijawab ya. Memang Iya. benar, saya sedikit menambahkan saja ya, bahwa kita juga Oke, silakan Bu ketahui ya, Intan, silakan. untuk bronkopneumonia itu adalah infeksi di saluran pernapasan bagian bawah bronkus tadi yang seperti yang diinfoin Pak Wahyu ya, di bagian paru-paru. Nah, itu memang dapat terjadi akibat komplikasi dari ISPA tadi. Ya, jadi dia bisa BP itu ya komplikasi dari infeksi saluran pernapasan akut tadi. Karena bronkopneumonia itu adalah infeksi yang menyerang bronkus dan paru-paru begitu. Tadi yang jawaban tambahan dari Pak Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan dan Pak Wahyu, luar biasa sekali narasumber kita. Bagaimana Rain Sinaga, apakah sudah bisa dipahami dari jawaban kedua narasumber kita? Silakan diaktifkan audionya. Iya, terima kasih Pak Wahyu dan Ibu Intan sudah apa ya jawab dan bisa disimpulkan berarti bronkopneumonia itu komplikasi dari si Dari ISPA itu. Iya, Iya, benar ya karena sekali. memang bronkopneumonia juga kan infeksi saluran pernapasan Pernapasan. dan Iya, menyebabkan etiologinya kan sama ya, iya, bakteri, virus, jamur atau benda asing. Makanya tadi saya tanyakan berarti memang komplikasi dari si ISPA. Baik, terima kasih. baik. Terima kasih kepada Rain Sinaga. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Wahyu dan dan Bu Intan, yaitu dari dari Ekori ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah ISPA diharuskan minum antibiotik? Ya, saya persilakan kepada Pak Wahyu dulu. Kapan sih yang penderita ISPA minum antibiotik? Yang seperti kita ketahui kan penyebab ISPA ada berbagai macam. Ada seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Kapan sih pasien yang menderita ISPA itu minum antibiotik? Ketika penyebab dari penyakit ISPA tersebut disebabkan oleh bakteri. Seperti tadi Streptococcus, Staphylococcus, dan lain sebagainya. Namun ketika disebabkan oleh virus, itu cukup istirahat dan minum vitamin. Tidak perlu minum antibiotik. Cukup, kalau dari saya cukup. Sempat Bu Intan mau menambahkan? Ya, sama Pak Wahyu, memang untuk bahan dikit lah ya, untuk penyakit ISPA itu kita harus lihat dulu dia perlu minum antibiotik atau tidak. Nah, seperti lagi yang diinfokan oleh Pak Wahyu, kalau disebabkan oleh bakteri ya memang harus diberikan antibiotik. Tapi kalau misalnya tidak disebabkan oleh bakteri ya itu hanya cukup
istirahat, ya kita harus melakukan pencegahan dengan cara mencuci tangan sebelum melakukan ataupun sesudah melakukan tindakan. Nah, itu salah satunya untuk pencegahan ISPA. Jadi kita melakukan cuci tangan dan istirahat. Banyak sih tindakan-tindakan lain yang kita bisa lakukan untuk pencegahan ISPA itu tanpa memerlukan antibiotik. Begitu. Baik, terima kasih kepada jawaban dari kedua narasumber kita. Saya kembalikan kepada audiens Akori untuk menyanggah ataupun dari hasil jawaban narasumber kita. Mungkin ada yang perlu disanggah lagi, silakan aktifkan audionya. Baik, sepertinya Kori sudah mengerti, Bu. Saya mau bertanya ini, Bu. Bagaimana saya mau melanjutkan pertanyaan dari Kori ini. Nggak apa-apa ya, Bu? Pak Wahyu? Iya, Ya, Bu. tadi kan dikatakan bahwa untuk minum antibiotik itu harus ada indikasi bahwa ada bakteri. Ya, baru diharuskan untuk minum antibiotik. Sementara kalau untuk dari virus itu sendiri, kita hanya butuh istirahat. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita bisa membedakan antara eh, pasien yang ispanya itu karena bakteri ataupun pasien yang karena ispanya itu karena virus. Seperti itu, Bu Intan dan Pak Wahyu. Ya, baik. Izin Pak Wahyu, tambahan sedikit. Ya, kita menentukan bahwa dia bakteri ataupun bukan bakteri ya dengan pemeriksaan laboratorium. Tadi kan itu ada pemeriksaan penunjang ya, yang tadi saya infokan ada pemeriksaan sputum itu pun bisa terlihat. Tapi kalau misalnya di luar dari sputum kita tidak bisa melihat kalau misalnya dia dilakukan pemeriksaan diagnostik saja. Salah satunya tadi kan ada tentang fotopolos ya sama CT scan itu kita hanya diagnostiknya saja, bukan penentuan dia dari bakteri atau virus. Izin menambahkan, Siapa Wahyu? kalau kita pada saat pemeriksaan lab atau lab darah, yaitu yang harus menjadi fokus utama adalah peningkatan leukosit atau WBC. Ketika peningkatan leukosit di atas 10.000, berarti penyebab dari ispanya tersebut disebabkan oleh dari bakteri. Namun ketika di bawah 10.000, yaitu bukan disebabkan oleh bakteri, bisa dari penyebab yang lain. Gitu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Wahyu dan Bu Intan. Saya cukup paham sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Nina Herina. Dia bertanya tentang penyakit apa saja yang termasuk dalam diagnosa ISPA. Kepada Pak Wahyu, saya persilakan. Yang penyakit kategori ISPA yang kayak tadi, sinusitis, laringitis, faringitis, yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah, namun di lagi yang dialami masih kurang dari 3 bulan. Walaupun dia sinusitis, laringitis, faringitis, namun sudah lebih dari 3 bulan, itu sudah tidak termasuk penyakit ISPA, sudah masuk dalam penyakit saluran pernapasan kronik. Ya. Dari Bu Intan. Bu Intan, bisa ditambahkan penyakit apa saja yang termasuk dalam diagnosa ISPA? Ya, terima kasih Bu Maya. Ya, tadi betul ya yang disampaikan oleh Pak Wahyu yang penyakit-penyakit. Nah, itu ya salah satu tadi yang bronkopromosi itu juga sama. Itu termasuk ISPA, tapi dia menyerang bagian gitu ya sama paru-paru. Kalau yang bagian atas tadi yang seperti diinfokan sama Pak Wahyu. Terima kasih Bu Maya. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu dan Bu Intan. Saya kembalikan kepada audiens kita yang bertanya, itu Nina Herlina. Silakan kalau ada sanggahan mungkin. Silakan diaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
pertanyaannya Bapak dan Ibu izin, tapi yang saya maksudkan juga di sini, apakah otitis media juga termasuk dalam ISPA, masuk dengan ISPA? Baik, silakan Pak Wahyu. Otis media, saya kira otitis media itu di saluran pendengarannya. Tapi otitis media itu bisa menjadi komplikasi dari penyakit ispa menurut saya. Dan tidak bukan merupakan penyakit ispa kalau menurut saya. Kalau menurut Bintan, Silakan Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Maya. Ya, tadi seperti kita ketahui ini ada ada gejala ISPA itu yang mengganggu pendengaran ya. Nah, memang salah satu otitis media itu dia disebabkan oleh infeksi virus. Nah, ataupun bisa juga infeksi bakteri. Nah, itu dipicu karena pasien tersebut mengalami batuk pilek atau flu sebelumnya ya. Jadi otitis media itu memang penyebabnya adalah virus. Nah, itu pun disebabkan itu kan virus ya. Nah, itu pun dipicu karena dia sebelumnya mengalami batuk pilek sama flu. Gitu sih. Karena ada pemicunya, karena ada pemicu. Baik, saya kira jelas jawabannya. Bagaimana Nina Herlina? Terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, ada lagi pertanyaan untuk pemateri kita. Silakan raise hand atau di kolom obrolan kita silakan ajukan pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Bu Intan, Pak Wahyu untuk sesi tanya jawab pada pertemuan kita siang ini. Saya tutup ya. Bagaimana Bu Fit? Ya, silakan Bu Bu. Fitri? Iya. Baik, Alhamdulillah rangkaian diskusi telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mempelajari materi-materi yang sangat luar biasa dari dua orang narasumber kita yang sangat hebat pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Eh, dari mulai pembahasan tentang pengenalan faktor risiko infeksi saluran napas akut, kemudian eh, tentang asuhan keperawatan pencegahan penanggulangan penyakit ispa pada anak dan dewasa. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, kemudian kepada seluruh audiens yang sudah menyimak dan sangat antusias pada kesempatan kita hari ini yang begitu hebat, sehingga pada siang hari ini berjalan begitu sangat lancar serta penuh dengan antusias. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari salah satu narasumber bahwa ternyata kondisi ISPA di Indonesia itu utamanya anak-anak sangat berakibat fatal bagi balita. Ya, utamanya pada balita itu meningkat di tahun 2022 ini. Maka dari itu kita selaku perawat itu memiliki peran yang sangat penting jika kita mendapatkan kasus-kasus seperti itu misalkan di tempat kita kerja atau di wilayah kerja kita. Oke, dan saya akhiri saja ya, Bu Fit. Saya tutup saja untuk diskusi kita hari ini. Sudah tidak ada juga pertanyaan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan semua orang yang sudah terlibat dalam terlaksananya seminar ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Izin Terima kasih. lift ya. Terima kasih.